Action. Oke. Nih. Gigis, kenapa dek? Halo, kembali lagi bersama kita Ring Podcast Nis. Penis. Sengenah. Podcast Sengenah. Ini podcast sengenah. Tapi Ih. saya pengen nanya sesuatu. Pengen ngebahas sesuatu sama Mang. Dari tadi itu saya kepikiran tuh. Kepikiran apa sih? Maka seorang pelawak. Benar. Seorang pelawak harus lucu dong. Ya. Ya. Terus? Menurut Mang, apa yang bikin Mang lucu? Saya. Ya. Yang menurut saya bikin saya lucu. Ah. Menurut diri saya sendiri ya, bukan dari sudut pandangan orang lain ya. Tunggu sebentar. Kameramen, tolong kisitkan itu tegaknya, itu mengganggu. Ente gimana nih nyeting tempat nih? Aduh. Kisaran lu, kisaran. Aduh, Aduh. ini ya. Aduh. Taruh dulu headsetnya, taruh dulu ya. Ini Anda ini gimana nyetap nyetap tempat nih? Aduh. Oke, lanjut. Yang menurut Mang tuh yang membuat diri Mang lucu itu apa? Karakter. Pertama, karakter saya beda daripada yang lain. Kemungkinan banyak saya berani bilang seperti ini karena itu yang saya lihat di lapangan. Satu sisi seniman zaman sekarang yang baru-baru muncul bukan saya gini ya. Istilahnya kalau saya ngomong seperti ini nanti para netizen berspesifikasi lain, ya kan? Spekulasi. Berspekulasi lain ya. Ketika saya ngomong seperti ini mereka mengira seperti ini. Teflon iri ya nyanan naro nenek anu menek jani gitu. Ngerti saya kan? Berarti gini, sebentar telepon. Halo. Saya lagi syuting. Kenapa? Ya, apa kan terserah deh. Pokoknya ini seger-seger lah. Mang beli Mang. Apa? Beli minum? Iya dong. Nenek Mang telepon. Tunggu ya. Halo. Halo, mau beli apa? Jus. Minuman apa? Jus semangka. Semangka. Jangan dikasih gula lagi ya, semangkanya udah manis. Pak Juro apa kira dia? Iya, apa tadi? Marta apa? Ini ada. Oh. Jus semangka masihan, padu. Balok apa kira dia? Balok apa kan tadi? Misi gula kan biasa kon nun Marta nun saya mana sih misi gula. Balok ajak Pak Jero apa kan kon dadina. Oh iya. Oke, yuk. Ya. Seperti biasa, karena di sini podcast Nis tidak kelihatan ya. Iya kan, bener kan? Kita kan tidak melihat adanya kamera. Berarti gini, Mang itu kan dari karakter katanya. Karakter, oke kita lanjut ya. Karakter apa nih? Karakter likunya saya. Karakter likunya. Satu, kayak setiap keluar nari liku kan biasa mencengnya itu kan, mencengnya harus keluar bla bla bla. Karena itu yang orang tahu. Ketika saya tidak mengeluarkan menceng, orang bakalan berpikir, adik kene yo ditinggal tapi dia apa adik kene nah. Gitu, itu yang saya mau tepis. Makanya ketika saya udah make up, ketika saya udah di panggung, karakter saya kan bakalan keluar seotomatis mungkin. Berarti tadi soalnya saya kepikiran gini loh. Gimana cara menjadi seorang komedian tapi dengan muka yang tak lucu? Komedian dengan muka yang tidak lucu. Nah, mukanya tak lucu, tapi naik ngidang bikin enak nak kedek. Iya betul. Satu, udah ada beberapa. Pak Tut Cedil yang pertama. Kedua, ada almarhum Dadam. Pak Tut Cedil kan make up-nya lucu jadinya. Tapi dia kan mengekspresikan wajah aslinya tuh kan biasa gen. Biasa gen maksudnya? Dengan cara dia modelnya. Contoh Dadap, almarhum Dadap, Pak Tut Cedil. Ya. Ada lagi beberapa yang lain. Itulah yang namanya kelebihan. Padahal make up menurut Pak Jero lucu kan? Tapi dia sering berekspresi ya. Yang dinilai kan bukan make up-nya, tapi gaya yang Pak Jero maksud itu kan gaya mukanya dia sing berekspresi loh ya biasa kan. Tapi adi ngidang nak dia karena karakter. Ada karakter. Berarti yang harus di-develop sekarang buat orang yang pengen bikin konten lucu tapi yang enggak lucu. Berarti yang pertama PR mereka itu develop karakter berarti ya? Iya, karakter. Contoh cara saya modelnya. Padahal sebenarnya mood itu Pak Jero. Mood kita mengekspresikan sesuatu. Mood kita
pada saat kita melakukan sesuatu hal yang berlebihan, yang orang bakalan lihat kita tuh lucu. Ketika saya ngomong atau berlebihan lebay gitu di Pak Jero bakalan kedek. Padahal saya ngomong biasa. Contohnya cara bungut Marta kan biasa kakak gitu gede kan. Ya, ya. Karena Ya, saya berlebihan. Kalau Marta tuh ini tuh tuh. Kita model. Ya. Kayak model saya nah, mood saya, engken mood saya jadi ninggal. Misi barong landung, kita modelnya misi barong landung. Nah, bakalan menilai saya, yo tuh seorang liku, adik misi ninggal barong landung, nah itu yang membuat nak kedek gitu. Padahal saya biasa gen. Ketika anak seng kedek pun saya seng kengken. Karena itu memang saya ingin melakukan hal itu. Mood kita pada saat nari. Mood kita pada saat melakukan sesuatu hal. Soalnya gitu dah, tadi saya ngobrol sama Walo, gimana caranya membuat orang tertawa dengan muka ndak lucu. Berarti ya, saya udah dapet jawabannya sekarang. Develop karakter dulu Iya, ya. karakter. Jadinya kalau misalnya kita ndak punya muka yang lucu, gimana caranya kita mendevelop karakter kita supaya Orang menilai muka kalian lucu. ya Dengan cara kelebihan apa? kelebihan. Itu yang di sana. Iya. Make up. Nah, misalnya kalau nggak pakai make up, gimana caranya? Nah, ini kan ada beberapa, ini kan komedian yang di Arjo apa namanya? Apa? Apa namanya? Di Prembon kan. Nih Prembon Lawak kan biasa lah. di lawak kan di lucu-lucu tuh di calon orang segala macam. Mereka kan Tanpa make up orang mau make up. Nah, ini masalahnya coba kita ngomong sekarang di luar make up. Kita bikin konteks, bikin konten yang tanpa make up. Bagaimana caranya supaya kita lucu Tanpa dengan berekspresi. tanpa punya modal muka lucu gitu loh. Itu maksudnya. Saya pengen taunya gimana sih caranya gitu loh. Itu sebenarnya kan ada itu nah. Itu sebenarnya hal yang tidak mungkin, tetapi mungkin ketika ada satu hal ini. Contoh, misalkan Pak Jelong orang tanpa make up kan Ya, ya. ya. Kan caranya ini rago pang lucu, tapi rago sing berekspresi, padahal biasa gen. Nggak, maksudnya gini, kan ada orang nih, orang yang berusaha membuat konten komedi. Tapi entah kenapa nggak lucu gitu loh. Pernah kamu nonton konten, dia niat kreatornya tuh lucu, tapi dia nggak lucu. Oh, tengal gitu. Ya tengal. Bagaimana caranya mensiasati next konten supaya nggak tengal? Oh, gitu. Itu loh. Kalau aku, ya modelnya nah. Tengal jadi saya kan, boh hujatan jadi nenek kan, ya kan. Tengal mata, kira-kira pidana kan gitu. Tetapi ada juga kok komen-komen yang mendukung, kayak lucu aja bungut ngerepet bla 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 segala macam kan. Nah, tengal nenek kita harus cari tahu, ijo tengal nenek. Ijo merasa rago sigok ngomong sesuatu nenek. Ketika rago bemetakon, adik itu jadi performa main mango. Menurut Pak Jero di Jero kurang Pak Jero. Itu biasa nih saya. Kan nggak tahu kalau orang lain. Nah itu dah saya penasaran tuh. Karena menurut saya tuh semua orang berpotensi untuk membuat orang tertawa. Setiap individu bisa kok membuat orang tertawa. Tapi dengan syarat kan orang itu ya pertama dihormati, yang kedua dicintai. Cak kengken jangan ngomong pasti kedek kan. Iya. Kan seperti itu. Ada juga yang nak ngedok tengal tuh bisa ulian tengal dia lucu. Contohnya? Hah? Contohnya? Duh, bohan patut cedel. Nggak, dia lucu loh. Enggak, sebenarnya dia tengal. Tapi ulian tengal itu yang mensiasati lucu bener ibane. Mang tahu waktu Pak Cedil tuh lagi heboh-hebohnya. Tahu. Saya dulu tahu loh. Waktu kalau nggak salah saya tuh SMP atau SMA tuh lagi Pak Cedil lagi on fire-nya tuh. Tahu nggak? Waktu keluar dari kalangan ceret keluar aja udah ketawa loh. Tuh udah. Padahal dia tidak berekspresi loh itu. Ngerti? Nak ulian make up yo gen tuh. Ya saya berekspresi biasa gen kene. Berarti kan kesimpulannya sama kayak tadi. Berarti kan jadi kan pengaplikasian yang pakai make up itu berarti kan karakter. Cedel itu membuat saya ketawa tuh karakter muka yang dibawa keluar ke ke kalang itu loh, dia keluar tuh gimana ya? Bejak ngakak. Betul. Atau cara pangot pesu kedua, emang payas putri gitu, tentu jenang nih halus nih gede, ngo bungut nih lomeng ngo gitu. Berarti jawabnya kan karakter nih. Nah, sekarang karakter kalau sudah pakai make up itu kan gampang dibikin, Man. Nah, instan ya istilahnya. Ya, gampang lah dibikin tuh untuk karakternya kayak
kayak si apa namanya si itu apa ya Tompel siapa yang cungnya Siapa yang cungi? Mang Dedi Mang Dedi siapa nih? nih Cilekontongnya Oh, Om Deddy Tompel. Om Deddy Tompel beliau kena Tompel tapi kalau dibikin karakternya Tompel ya itu karakternya dia berarti kalau pakai make up itu kan bisa dibikin anunya menurut saya sih kalau tanpa make up gimana cara bikinnya itu karakternya itu menurut Mang gimana caranya tanpa make up gimana caranya bikin karakternya itu Kecuali misalkan menurut saya ya, Jani ada nak nih kadung tawang Pak Jeroe, nak tuh polos gitu-gitu. Ketika yo Jani berusaha ngai halucu, itu mau ragu kalau nepuk yo aneh dah dia kedek ragu nepuk yo. Ketika jadi model saya sing tayan anu, udah nih gitu-gitu amun-muntuan kan saya ketemu aja Pak Jero. Ketika selang beberapa minggu atau apa berubah saya Jani dari pidane saya hanya diam-diam gen, hanya ngomong seperlunya. Jadi barbar saya nggak naik Pak Jero nepung saya. Nah, itu kan dalam konteks kenal nih. Jadi emang kenal dengan orang ini. Jadi kayaknya emang saya pengen nanya tuh gimana caranya? Ini kan kita bikin konten. Jelas saya nonton nggak kenal kan sama kita kan, nggak kenal kan. Bagaimana caranya bikin karakter supaya lucu di depan orang? Kan dengan tanpa make up, dengan persoalan mukanya tuh nggak lucu. Mukanya serius kayak gitu loh. Gimana caranya bikin muka serius lucu? Bisa nggak dibikin karakternya itu supaya lucu? Maro saya paham. Yang saya karakter saya marah gitu. Marah. Serius saya marah. Tapi nak di live saya nak kedek mingki orena saya pang pedeh ben. Gitu. Yang saya ya. Baru saya memahami itu dia bingung saya menyikapi munyin Pak Jeroe. Baru saya paham. Yang saya Ikat maksud. Yang saya dari saya make up nih ya di kehidupan sehari-hari ya itu maksud saya. Ketika saya marah atau ketika saya ngobrol serius karena nak yang tertonton awang saya ceria. Ketika saya marah jadi nak tuh lucu nepung saya marah. Sama halnya ketika Pak merasa dirinya yang cewek tuh merasa dirinya sama pacarnya itu galak cerosingo tapi Pak nenek wani nepuknya ceromeng. Ceremiong yang pedih. Itu modelnya lucu nepuk. Kalau karakter saya gitu. Yang ketika saya marah, nah itu demen nepuk saya lucu nepuk. Ya. Kayak itu modelnya dari karakter itu. Tapi itu kan dengan konteks orang tuh kenal dengan Mang. Nah, nesing kenal pun gitu. Nah, tadi Mang bilang kan biasanya Mang ceria. Terus kalau tiba-tiba Mang marah, tapi kan orang-orang nggak tahu Mang tuh orang yang ceria. Nggak mungkin nggak tahu. Masa? Coba ya Pak Jero ya ini konteksnya Mang kan sudah ada di sosial media. Kan jadi saya takut Pak Jero. Nah, Mang kan sudah melalui proses Mang. Nggak mungkin kan Mang tuh bisa tiba-tiba langsung disukai kan nggak bisa. Berarti kan pasti di awalnya tuh ada orang yang bilang, nggak lucu. Ya gimana caranya membentuk karakternya tuh? Gimana caranya ngebentuk karakter seperti Mang sekarang tuh gimana caranya Mang bisa dapat karakternya sekarang? Wah, di kalang nih. Berarti yang mau jadi konten kreator yang lucu tuh harus dimasuk kalangan dulu dong. Terus gimana caranya? Yang saya, ya menurut Mang, menurut saya, Pak Jero saya udah Pak Jero mau konten kreator apa Pak Jero ke kalang nih. Oh, nyenawa. Mang tadi kan bilang. Tadi kan Mang bilang harus masuk ke kalangan gitu. Empu saya di kalangan saya makanya mendapatkan karakter itu. Yang pidan tuh saya di kotak-kotak kan dalam artian benyap harus ngorang kene. Ketika saya sing ademan kedek, ya saya akan melanjutkan hal itu. Apa seharusnya orang sebenyap gitu orang saya. Meskipun sing man kedek. Seiring berjalannya waktu, mantes selah, kene ternyata ngenak nak kedek. Kene caranya ngenak kedek. Dengan cara rago berbicara. Kengken caranya rago jadi memunyi tertentu pangsing kemu arahnya tapi ujung-ujungnya kemu. Rago jadi speak up di depan media atau di depan orang umum, kesannya tidak kesana, tapi ujung-ujungnya ditu kalau ngena. Berarti sarkas. Sarkas. Lebih ke dark joke sih sebenarnya. Dark joke. Modal Mangnya gede dark joke soalnya. Teflon pun dark joke kan?
Oh. Bang kan bilang teflon itu adalah dark joke gitu loh. Lebih ke dark jokes sebenarnya. Berarti Ya, tetap tapi saya ngalih ilmu nih tonton dari banyak hal. Pertama dari apa namanya seniman Bali, kemudian namang Pak Jerepidan almarhum Olga Syaputra. Di Facebooker saya onyang tonton tuh OVJ tetap saya tonton. Tuh yang saya tonton Adi bisa padahal tonton tuh penonton bayaran. Tetapi ketika artis setonton tuh memunyi seolah-olah penonton tuh sing ketawa bayaran, ya memang pure ketawa, ya memang pure apa namanya? Kedek, uling isi hati yo, sing ulian yo bayar. Ha itu sing. Tapi ya memang kedek karena ninggal menyentuh Itu yang saya cari kenapa misalkan Olga ajak nyen gitu. Ketika yang memunyi nak tuh bakalan kedek dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya bahwa melihat seseorang tertentu ya tertentu memang pure kedek karena lucu. Ya len kan bisa kayak tiang ya kan. menurut Mang kenapa itu? Tuh bukan karakter dia nak mempercolek pamor uliannya uliannya ke Kenny masih hancara saya tuh udah. Tapi doja apa jalan nak sing kenal lo. Nulis saya jadi menjalan bisa kedek nak dengan saya menjalan karena saya menjalan yang kan sok jegek atau apa gitu. Sok jegek atau apa peruncan. Sok jegek atau apa itu saya menjalan model. Ini dengan saya ekspresi gitu kan, nak padahal saya kenal bisa ngakak nak kedek. Berarti itu memang karakter yang dibuat. Ya, memang karakter. Berarti itu personal brandingnya seorang teflon adalah seperti itu. Artinya personal branding dari seorang teflon adalah sok jegek. Dijawab pasti sok jegek seperti itu. Jangan Anda membawa sok jegek jadi benar. Jangan Anda memutar otak penonton saya sok jegek. Ketika saya berjalan melakukan ekspresi itu, ketika saya biasa-biasa gen ya biasa-biasa. Berarti ya membunuh dia soalnya jadi moderator. Tapi kan itu kan personal branding namanya. Itu bagus sebenarnya. Itu yang membuat kamu bernilai. Jadi kan itu yang mengangkat nilaimu jadi seseorang gitu loh, Dela. Jadi setiap orang kan harus berkembang, semua orang harus berkembang nih. Contohnya kalau mau bikin konten komedi, dia harus menaikkan value-nya kan gitu. Menaikkan value-nya dengan apa? Dengan personal branding. Yang seperti Mang lakukan kan. Jadi kalau Mang melakukan personal branding-nya gitu, itu kan termasuk personal branding, itu menaikkan value Mang ya. Iya, ada loh sekarang dia jadi artis dari Australia atau apa itu. Cuman konten kan ngangon belum mata. Tapi nasnya bohong lah, sok jegek, ngangon belum mata man gede. Cuman dia konten nulis sini gitu kan, viral dan akhirnya dia jadi artis. Melapis liu dengan kontennya cuman. Menurut Mang itu terjadi kebetulan atau enggak? Kebetulan kayaknya. Kebetulan. Karena di siklus sudah Mang cek tuh dari kontennya dia tuh dari awal sampai dia viral tuh. Iya. Apakah dia berubah-ubah terus atau dia konsisten melakukan itu? Berubah-ubah malu nih. Tapi ketika boom itu, harusnya konsisten gitu gen. Berarti tips-tipsnya yang lain nih, kita harus berubah dulu, berarti kita nyari dulu karakternya kita ya, yang diterima oleh masyarakat ya, berarti coba A, coba B, coba C, coba Ketika D. dipilih C, ya C terus nih. Pada saat C, itulah pasarnya kita. Ya, Di sanalah C. brandingnya kita kan. C, itu. celeng gitu ada. Tuh apa jeroe? Karakteristik. Karakter saya ya gini, Dewa Ratu Jaji Peng sering kelas grafik itu manajemen. Berarti omongannya kita kan cuma membantu teman-teman yang mungkin merasa feeling gimana kok saya nak lucu-lucu, gimana ya sih mungkin caranya, dia modelnya gitu. Ya saya jadi liku. Saya harus menjelaskan tentang liku gitu modelnya Pak Jorona. Apalagi liku juga seorang pelawak dan bisa menjadi tokoh utama, pasti kan. Jadi ada nak terus berpikir kan, adi cak sing lucu nah. Adi cak kene nah. Padahal yo nurutin rago gitu loh. Pang patuh lucu cara rago lucu nih. Buat apa nih orang rago. Tapi ketika dia tidak mampu membawakan itu ya pocol kan masih. Harus aja tanggung jawab yang modal saya nah.
Moge dadi cuma cara moge apa aja orang moge model cara nutan kata-kata moge di panggung. Dadi bang saya padahal cara halnya kalau kita umpamakan Pak Jero warung lawar, saya warung lawar. Bang, saya Pak Jero resep nih. Tapi ketika racik entangan ragawe sing lung, saya nggak patuh rasa nih. Itu model nih. Jadi kita masih yang yo bisa yo ngangon, bisa yo mau ngolah tertentu, paduhnya. Ketika yo ngangon tanpa ada pertanggungjawaban, sing menurut saya ngidang. Ijo alih gitu. Berarti ujung-ujungnya tetap ya personal branding ya. Yang jadi saya tidak sombong itu modelnya. Di YouTube ada pang ijo cantai ngigal di YouTube. Tadi tuwutang. Yang coba bisa sing yang ngabo. Model kano apa kano A. Ngidang sing yo kano A kata misalkan. Kano tuh susunan kata yang akan susunan kata yang menjadi dark joke nantinya. Dalek apa nih? Penyangro nak edit tuh kita model. Jadi gaya ubah jadi penyangro tertentu gaya nang yo anu kene banyak orang kalau kene likak-liku nih kene harus mai orang kene pangsing nak tuh berpikiran juga tapi ujung-ujungnya ke gitu masih. Tapi cara lagu tuh nang tegah malunya ang blog ke tepok itu. Tuh memang Saya masih berusaha mengerti. dark joke. Saya menjelaskan secara detail. Itu kan seperti teflon itu kan dark joke kan. Dari konsepnya teflon pun dark joke kan. Tuh. Gitu kan ya. Nih kita ngomongin gimana caranya mendevelop diri supaya yang tengah menjadi lucu. Sungkara ya. Berarti sebenarnya proses pasti Pak Jero. Itu dah kan tadi bilang dicoba A, dicoba B, dicoba C, dicoba C. Ya kita review terus yang mana yang paling diterima oleh masyarakat terus kita mengkerucut ke sana. Nah, kan, yang saya pengalaman saya pidan awal-awal tuh sing tahan tengah. Bani saya orang itu 100% di media sosial. Sing tahan tengah. Tapi ketika saya sudah berproses nih saya merasa ada tengah loh. Kadang-kadang saya mau ini bisa sing man kedai itu loh. Tapi ketika dulu saya waktu-waktu masih belajar tertentu, lucu kok saya terus Pak Jero. Tapi ketika sudah mampu, sudah berproses, sekarang sudah memahami, sudah mengerti, itu saya merasa sesekali merasa tengal. Apa mungkin karena dia empu awalnya? Nggak kayaknya. Karena ada seseorang yang sudah bilang itu sebelumnya di sana. Arti Pak Jero. Jadi pergino kan sing saya gen. Ya, betul. Saya tidak mau menuduh, itu haknya dia juga kan. Nak malun yang ngigal itu. Jadi ketika saya kamu ngabok kandol saya yang sudah diambil oleh orang lain itu di sana, itu bakalan basi itu. Nak bupatu cara orang udah diingat. Pantas juga ada beberapa stand up komedi, kalau di Bali stand up komedi ya namanya apa ya yang lucu-lucu Pergino yang lucu-lucu tuh mengeluh tentang adanya YouTube. Iya. Karena mereka tuh ngomong bahannya di desa A terus direkam terus disebar di YouTube. Mereka ngomong di daerah B itu mereka kan udah tahu, udah nggak lucu lagi gitu loh. Ketika orang kecuali nah itu saya mau balik mana ya. Iya sih. Oh bahan. Jadi kan makanya seniman Jani nenen harus lebih berat ya berpikir. Karena kenapa? Harus menggali setiap hari yo apa bahan kelangon. Jujur kali. Berpikir. Otak Berarti memang benar ya. Orang yang smart itu belum tentu lucu. Tapi yang lucu itu pasti smart. Coba. Kan itu banding orang saya. Orang yang cerdas itu belum tentu lucu, tapi yang orang lucu itu sudah pasti cerdas. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena kan dia yang mengalami. Yang jani nak smart tertentu, ngortang nak lucu ya nih. Karena yang ngerasa dia hanya bisa memberikan materi nak lucu terus seperti ini bla 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 bla. Kene. Tapi ketika orang lucu mendengar itu bisa sing setuju yo. Mencang sing ja keto tersebut nih. Lain dari ekspektasi nenek smart nenenan.
Smart. Jadi Pak Jero seorang smart, nak dua nenetane, mengerti tentang hal lucu. Jadi ketika Pak Jero ngorto aja saya, bisa saya sing setuju ya Pak Jero. Karena Pak Jero kan belum pernah ada di posisi itu. Pak Jero hanya menjadi seorang penonton yang mengerti tentang lucu tuh. Berarti kadar lucu setiap orang itu beda. Berarti kadar penilaian lucu setiap orang itu beda. Cara balok modelnya, balok susah sekali ketawa. I Marta tuh ketawa aja. Apa? Temang Pak Jero apa ngeranan? Nah. Kepekaan otak nih. Coba ya. Kepekaan otak. Saya pun kadang-kadang. Berarti ngorto ajak mama, Bo. Hah? Padahal mama, saya jadi pergi no. Mama pergi no. Ketika ngorto, saya tuh bakalan paham apa yang dimaksud oleh mama. Makanya cepet ketawa. Oh, hahaha. Ngalu kedek saya. Oh, berarti orang yang bisa mengolah jokesnya itu di otaknya dia kan ketawa kan? Iya. Nah menurut Mang, yang lebih cepat mengelola jokes di kepalanya itu si Marta atau Balok? Marta? Menurut saya nah. Marta, tahu apa jelas apa alasannya? Apa aja orang saya pergat kedek gitu. Padahal cara orang tak cakal kalau ngencah nah dan besok kedek ya di dia no. Nah itu dah. Itu orang yang cepat mengolah di otaknya atau yang enggak. Coba kamu pikir. Oh kan gede kan? Kita lah lagi ngerosting dia ketawa loh. Aduh. Ya. Santai dah lu sama canda dah. Udah ngeling dah. Saya kan gitu Pak Jero. Hah? Ketika ngobrol aja mama tuh kan gitu model. Mama ngorto biasa kok. Tapi saya bisa gede. Karena tahu apa yang bakalan dibilang. Mungkin yang beli balok kan menurut level yo yang sing ngidang di atas yo level ngai sesuatu yang bikin dia gede. Saya bakalan gede. So gitu gitu. Oh, gitu gitu yo. Tapi ketika itu gede yo. Atau mungkin batu otak sing tawang masih. Sing tayan mau balik itu lah nih apa engkel sing tawang. Atau itu tidak bisa menikmatinya. Itu udah grade humor setiap orang tuh berbeda kan jadinya kan. Kalau Marta tuh apa modelnya kita kentut pun ketawa gitu loh. Tuh. Anak kentut biasa kan. Biasa. Ibu kok. Makanya bungutnya di dia. Tuh ketawa deh sekarang. Ada lagi? Muntul kan? Pemahaman tuh kan? Ya, itu dah. Kita kan ngomongin satu hal tapi panjang itu. Segala yang diomongkan pasti bisa panjang. Kalau tidak diomongkan nggak akan panjang, akan selesai di sana. Tapi permasalahan yang kita omongkan itu akan menjadi panjang dan kita akan menemukan titik temunya. Tapi kalau kita diam. Jadi jawabannya yang sekarang apa? Ya, itu seperti saya bilang kan. Karakter. Kemudian otak. Otak kan bisa nak ngolah untuk menjadi karakternya. Ini kan seperti itu sekarang. Kepekaan otak dan level. Jadi menurut Mandu misalnya si Marta nih pengen jadi seorang komedian, apa yang harus dia lakukan supaya dia lucu? Suut kedek ngawag tuh. Karena ketika yo kalau ngomong kan bisa kedek ya di dia no. Kalau ngorang sesuatu tuh. Jadi enak kalau ngelawak tuh kan enak kedek. Ketika satu, Pak, saya jadi perpartneran jak Pak Jero nah. Jadi lemone engal kedek. Ketika Pak Jero ngorang gitu, ya saya nadi kedek oh. Ngerti? Jadi Marta aja Pak Jero ngigal. Kan nggak enak kedek. Jadi Pak Jero melontarkan sesuatu ngidang enak kedek. Marta saya nadi barang kedek oh. Harus memancing dia lagi berusaha menghidupkan suasana. Ben tarik Pak Jero ben Pak Jero ngomong ben menek suasana kedek. Berarti harus bisa mancing ya. Iyan yo ngalang kedek engkenang. Cukup amun tuh kan? Ya. Bennya Pak Jero kalau ben tuh membangun suasana tuh dari nol ulang.
Oke, tuh. Ya, itulah fungsi pasang atau timpalan kita di panggung. Ketika otak kita sudah buntu, yo bakal yang membantu. Sebenarnya, ya Nadia jangan digahe. Oh, ada nih sih dia diajak nih. Nyen. Nah, kan ada yang diajak nih kayak ada. Nak tertentu ya maksud saya. Nah. Nih, banyak bahaya aja podcast ya, yo nih. Nak modelnya nih yang tadi aja ngalegai. Nak tertentu nyedahnya jo. Karena berbagai macam pergino ada. Ada cara artis ada nih sombong, ada nih sing, ada nih kene, ada nih gitu. Tergantung ragoan yang menyikapi ya nih. Lo tajak ngelihaman ke jawabannya. Oke guys, gitu aja. Kita ngobrolin tentang bagaimana cara membuat lucu sedangkan kita nggak punya modal muka yang lucu. Panggil saya Marta Mulet. Marta Mulet. Ya, ini untuk bekal sih sebenarnya gimana cara kita untuk ngasih ya, tips lah ke orang-orang gimana caranya untuk menjadi lucu tanpa modal muka yang lucu. Jadi develop lah karakter. Ya. Develop karakter. Yang pertama karakternya harus develop, berarti harus kita mendalami karakter kan. Karakter A, kita mencoba karakter A nih. Karakter A kita coba dulu. Terus kita coba karakter B, karakter C, karakter E, kita coba siapa yang mana yang ngena di masyarakat, itu yang kita coba jalankan. Seperti itu kan. Oke. Dan support dari media sosial itu penting. Contoh? Ketika, jadi saya madengnya nih, ketika kita mencoba kata A, B, C, dan segala macam, tengah lo nyangan. Tapi kalau sudah media sosial yang mensupport, FYP terus sasan ulian ke tengah lo, ya nah itu bakalan menikmati itu. Nah ini benar-benar lurus lah. Kalau orang itu nggak suka, nggak lucu dilihat, nggak mungkin di share kok. Nggak mungkin di share, nggak mungkin di komen, nggak mungkin di like, nggak mungkin. Yang paling menentukan FYP ini kan durasi kan. Misalnya di semua sosial media nih, yang menentukan kamu naik dan enggak itu bukan view-nya. Saya kasih tahu, bukan view-nya. Tapi yang menentukan video kamu bagus dan jelek, sebenarnya berapa persen durasi ditonton. Misalnya kamu bikin konten durasinya 5 menit. Kalau view-nya sejuta view-nya, tapi ditonton 10 detik di depan, udah selesai orang, konten kamu nggak akan direkomendasikan sama sosial medianya, tidak akan di-boosting lagi. Tapi misalnya kalau video kamu ditonton misalnya 5 menit tuh 4,5 menit ditonton oleh 100 orang, itu akan di-boost terus sama sosial media. Contohnya di TikTok, itu yang awal nonton pasti 200 orang dulu. Kamu ngupload pasti start di 200. Kalau dari 200 orang itu yang nonton itu di atas 70% durasi ditonton, akan naik ke 500 orang. 500 orang itu kayak gitu juga, betah dia nontonnya, direkomendasikan ke 1.000 orang. Gitu, ke 5.000 orang, 10.000 orang. Nah, seperti itu fakta tuh. Sampai beribu-ribu. Nah, jika seberapapun bagus kontenmu, kalau ditonton cuma 10 detik, akan start di 200. Itu di TikTok. Dan itu berlaku di semua sosial media. Kalau kalian mau tahu. Makanya bikin konten, usahakan tuh jadi modelnya jadi nak tengal tuh, jadi nak mau balik terus tuh penasari ulan ke tengah apa gaya lemon tanpa dia sadari bahwa melebihi batas itu tengal kita mau balik komen terus nak jadi kan tergantung kita. Nah ada terus jadi bocil-bocil tertentu, bocil-bocil laknat atau orang-orang yang gabut tertentu mau balik, ada terus nak tengal kita melampaui 70% dari Pak Jero yang bilang tuh komen terus tengal sih. Tapi udah nonton kan? Nonton, 70% kan? Iya. Berarti sebenarnya, ini sebenarnya, ini salah. Bukan. Dia ngomong tengal, dia karena emosinya dia. Tuh, Bon. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia menyukai itu kontennya. Percaya enggak? Percaya sih. Hatinya dan tangannya itu berbeda loh. Iya sih. Banyak kok netizen di HP, di media sosial. Biarpun dia ngomongin jelek. Jika dia nonton kontenmu di atas 70%, sebenarnya dia suka sama kamu. Dalam hatinya suka. Itu fakta loh. Nggak mungkin. Kalau misalnya nggak suka. Sampai saya seret, kelihatan teflon. Seret digituin kamu. Seret, tengal, seret digituin kamu. Nggak nyampe
viewers retentionnya tuh di atas 70%, nggak mungkin tuh. Tapi yang saya pikir-pikir masih sekan gitu. Tapi model Jenny nak membalik 155.000 gitu misalkan. Tapi Liu nak orang bla bla segala macam komen jelek-jelek. Sampai aku kena ngomong, aman sih jelek, udah cuma balik ke tiang saya loh. Sosial media itu tempat pelampiasan emosi sebenarnya. Rilis emosi. Iya. Selain tempat kita bersosialisasi, itu sebenarnya tempat pelampiasan emosi. Di sana dia bisa mengujar kebencian secara lebih aman. Coba di sini tengal gitu. Ini kena bogam nas nih. Oh siap. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya dia tuh bilang tengal di sosial media, dia merasa tidak ada konsekuensinya. Oh, berarti dia saking gelisahnya dia, saking dia tidak bisa berpikir apa yang harus dia buat karena dia memiliki sesuatu masalah. Makanya dia melampiaskan itu biar dia merasa menjadi lebih superior. Iya nggak sih? Saya sempat bilang ke seorang konten kreator nih, nggak usah ada disebut namanya. Kemarin podcast Mau Made yang view-nya ratusan ribu. Oh iya tahu begitu. Ya, saya bilang gini, mau coba kita ubah sudut pandang kita. Dia ngomong seperti itu secara emosi, tapi dia nonton loh. Bukankah mungkin aja dia tuh ada emosi, yang di alam bawah sadarnya dia ada emosi, dia lagi emosi segala macam, dia ingin menumpahkan itu. Dan dengan konten dia bisa meluapkan emosinya, dia bisa rilis emosi, membuat dia lebih tenang. Bukankah itu baik bagi Mbok? Tak bilang kayak gitu. Mbok tuh secara langsung Mbok dapat pahala loh. Mbok tuh menyembuhkan seorang. Iya, saya tuh berpikir ketika Pak Jereng orang itu, berarti Cang Ling Lani bebebak nak membantu dia mau. Tapi logikanya. Tapi jangan disini ada nak membantu gitu. Petak orang cicing gitu loh. Jangan tersembuhkan ada. Makanya gini. Makanya gimana ya? Kita bisa intinya gini. Sap kadang orangnya gara-gara yogurt. Intinya gini, jika seseorang biarpun dia komen jelek, biarpun dia dislike, jika dia nonton 70% dari durasi kontenmu, dia tuh dalam hatinya tuh suka. Oh, cara kekiki pidano. Suka. Yang nak menghujat dia orang udah dihujat, tapi berjuta-juta. Kenapa viral? Ya karena ditonton videonya. Sosial media tuh robot. Berarti itu ketika anak tengah atau tonton menjadi artis. Berarti orang-orang butuh hiburan. Orang-orang butuh hiburan. Orang-orang butuh melakukan sesuatu hal yang gila, sesuatu yang out the box, dan tempat orang mencaci maki. Tapi kamu dicaci maki belum tentu kamu jelek kan? Iya. Dia mencaci kamu tengal, tapi belum tentu kamu tengal kan? Seorang yang bisa menilai kamu tengal itu adalah seorang profesional. Misalnya juri ketengalan. Nah, yang bisa menilai kamu. Aku paham otakmu itu. Aku paham otakmu itu. Sudah memulai kamu sekarang. Apa ini akan datang? Apa badai yang akan datang? Ya benar kan, yang bisa menilai kamu tengal. Tapi kalau semasih netizen yang tidak ada korelasinya sama kamu, tidak kenal sama kamu tidak belajar di dia, dia bilang kamu tengah. Dengan anak model-model, model-model, baterai telah ngerekam Mbak pikir. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini. Podcast si Teflon bilang podcast nis katanya. Podcast nis itu nggak ada apa-apa, nggak bisa terlihat, nggak ada, kita tuh bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, kita bebas ngobrol sesuai penilaian kita berdua, ya, jadi, sesuai curhatan kita berdua. Kalian dengar boleh, menghujat boleh, apapun terserah, karena kita ngorto jak duo ya, kita niskala ya, tidak anggap gini sing ada do ya kan. Nah patut cara rago ngorto iya nu kene anggap gitu sing ada nah kayak ya apa ya sing komen, yang penting sing ngaruh aja rekening rego. Takut. Kesimpulannya, Mai. oh kan gede kan. Kesimpulannya, jadi kalau kita masih seorang content creator, pastikan kita mengembangkan personality kita, personal branding, personality development itu diperbaiki, dipelajari, itu personal brandingnya didalami, itu karakter juga paling penting. Untuk karakter, mendalami karakter, kita menjadi karakternya apa, gitu seperti itu harus dialami. Yang jelas yang bisa menilai kamu adalah seorang penilai tengal yang profesional.
Oke, sampai ketemu kapan-kapan di podcast Nis-nya kita. Nis. Tengal, Tengal. Nis. Tengal.